Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Reza Budi Prasetya di video tutorial basis data. Di video teori yang ke-7 ini kita akan membahas tentang export import database Oracle. Jadi export import itu intinya di sini kita akan belajar bagaimana cara memindahkan database Oracle agar dapat digunakan di tempat lain, seperti itu. Oke, ya di sini saya menggunakan modul dari Bapak Wiratmoko Yuwono, sarjana teknik. Oke, langsung saja. Jadi apa sih ekspor dan import itu? Jadi yang saya jelaskan dari ekspor dan import itu kan digunakan untuk melakukan pemindahan data agar bukan backup ya teman-teman ya. Kalau backup itu kan sebenarnya konsepnya sama sih. Kalau backup itu membackup data. Kalau backup itu istilahnya kalau backup ya ada restore. Berarti mengembalikan data. Tapi kalau export itu kita menjadikan satu database di Oracle itu jadikan satu file yang dapat kita pindahkan. Yang mana satu file ini ketika kita import ke tempat lain maka akan memiliki database yang sama, jadi clone database seperti itu. Oke, jadi export dan import disediakan oleh Oracle untuk melakukan transfer data secara logis seperti tabel isi data, prosedur dan sebagainya. Transfer data secara logis seperti tabel isi data, prosedur dan sebagainya. Lalu export membentuk file yang diperlukan untuk mentransfer file. Jadi export ini akan menghasilkan satu file yang file ini dapat kita gunakan untuk transfer. Kita dapat memasukkan flash disk atau kita simpan ke disk, lalu di situ kita bawa ke server lain, ke tempat lain, lalu kita import file ini di tempat lain, maka kita akan mendapatkan database yang sama di tempat lain seperti itu. Lalu file hasil ekspor berbentuk file binary yang disebut dump file. Jadi file ekspor ini akan menghasilkan satu file binary. Dan file ini hanya bisa dibaca oleh utilitas import. Jadi file ini itu ya sama Oracle jelas dienkripsi sedemikian rupa dan hanya bisa dibaca oleh si import tadi. Nah, konsepnya seperti ini. Jadi database Oracle yang ada di server atau yang ada di komputer A misalkan, kita ekspor, kita melakukan proses import maka akan menghasilkan file dump. Nah, file dump ini agar bisa jadi database lagi, agar seluruh data itu bisa masuk, maka juga harus menggunakan fasilitas import dari Oracle. Jadi ekspor dan import ini menggunakan bawaannya Oracle, sudah disediakan oleh Oracle untuk fasilitas itu. Nah, lalu bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya, buka command prompt dengan matikan cmd. Nanti kita akan praktek waktu latihan. Ini teorinya dulu. Seperti ini. Buka command prompt. Ini nanti kita akan bahas saat latihan. Nah, seperti ini langkah-langkahnya, teman-teman. Oke. Jadi di bagian ini cukup sederhana ya. Kita hanya membahas tentang ekspor dan import. Nah, selanjutnya adalah demo ekspor dan import langsung menggunakan Oracle. Oke, sekarang di teori yang ke-7 ekspor dan import ini setelah kita mempelajari beberapa teori singkat, kita akan belajar demo ya, sedikit demo seperti itu. Oke, biar lebih mudah di sini saya bagi jadi 2. Lalu, nah ini di bagian sini. Oke, teman-teman silakan perhatikan. Kita belajar bersama-sama. Jadi yang akan pertama kali kita lakukan adalah mengekspor database menjadi file export seperti itu ya, file dump. Oke. Sekarang
buka command prompt dengan mengetikkan cmd. Sudah ya, kita sudah membuka. Lalu ketik perintah seperti ini, exp ke username sama passwordnya hr tns name itu nama database kita. Jadi database kita kan namanya ORCL. Itu tergantung dari teman-teman, tapi biasanya kalau menginstal secara default itu namanya ORCL. Oke. Nah, sekarang kita ketikkan exp hr itu username, selanjutnya itu password, @orcl itu nama listernya, nama database. Oke. Sekarang muncul perintah enter array fetch buffer size. Yang sama kan, enter array fetch buffer size, ini kita ketikkan 4096. Ini maksudnya kita menginputkan ukuran buffer. Oke. Lalu isikan path lokasi penyimpanan kita. Misal saya akan menyimpannya di database export. Ini namanya terserah teman-teman, dmp. Ekstensinya juga terserah. Database export.dmp. Oke. Nah, ada pilihan dua untuk gimana maksudnya? Ada pilihan 2 user atau 3 tables. Yang artinya apakah Anda ingin mengekspor data user ataukah tabel. Kalau Anda ingin mengekspor user, maka ketikkan U. Kalau Anda ingin mengekspor tabel, maka ketikkan T. Kemudian enter. Nah, di Oracle itu kan scheme ya teman-teman ya. Ada kita import itu apa? User atau tabel, seperti itu. Nah, dalam contoh kita tabel aja, T. Nah, setelah itu akan muncul ekspor tabel data. Nah, yang kita ekspor ini strukturnya, skemnya, atau sekaligus datanya. Kalau memang sekaligus datanya, yes. Lalu compress extend. Compress extend ini kita ikuti saja, ketikkan yes. Oke. Lalu akan muncul kita di langkah nomor 8 ini, selanjutnya Anda harus mengetikkan satu persatu tabel yang akan Anda ekspor. Jadi langkah selanjutnya kita itu mengetikkan satu persatu tabel yang akan kita ekspor. Contoh di HR itu kan ada employees. Nah, employees akan terekspor. Kita tunggu loadingnya. Oke, 107 terekspor. Lalu ada namanya department. Oke, 28 exported. Lalu ada namanya location. Oke, sudah. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal enter saja, teman-teman. Enter kosong, maka akan selesai. Oke. Ini kita sudah berhasil mengekspor 3 tabel, employees, department, dan location. Kita coba cek di data, di D, apakah ada file database export DMP. Nah, teman-teman ada ini. Nah, kalau misal pengen buka, ya silahkan aja dibuka. Nah, ini kan transkripsi ya, teman-teman. Jadi tidak bisa dilihat. Yang bisa membaca ya database Oracle sendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, siklus dari ekspor dan import. Oke, ini tentang ekspor. Sekarang kita mengimport. Nah, ini apa ya? Apa istilahnya itu? Setelah kita mengekspor, kita kan dapat file. Nah, ini demo selanjutnya itu kita akan mengembalikan file tadi itu ke database. Caranya bagaimana? Caranya ya di sini ada, kita ketikkan emp hr username password sama listenernya orcl. Oke. Lalu akan muncul import data only. Ke sebelumnya import data only. No ya, karena kita itu ingin mengimport
data saja atau sekaligus struktur dari database-nya. Kita ingin mengimport struktur database-nya. Klik no. Nah, kita masukkan tadi database kita, file kita yang sudah kita ekspor tadi. Buffer size-nya kita sesuaikan dengan anjuran dari Oracle. Lalu ada muncul list content of import file only. Ini apa ini? Di model ini kita T. No ya, berarti no. Ini juga no. Grants, ya. Grant itu berarti kita melipat aksesnya, datanya, ya. Lalu, ya. Oh, kita default aja ya, teman-teman, no. Username kita masukkan lagi. Nah, setelah itu kita masukkan sama seperti backup tadi, kita masukkan tabelnya. Employees. Lalu department. Lalu location. Nah, ini proses import berhasil selesai ya teman-teman. Nah, dengan adanya Oracle ini, fitur EXP dan IMP, maka export dan import akan lebih mudah. Oke, mungkin itu saja di teori ke-7 ini. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di video selanjutnya.